paling berharga jujur sih. Kejujuran. Kejujuran tuh nomor satu. Dari sekian panjang perjalanan tadi tuh, cita-cita besarnya apa sih? Cita-cita besar personal ya? Iya. Personalnya itu adalah disolatkan oleh 40 orang bertauhid. Masya Allah. Oke, assalamualaikum. Halo Sobat Otka. Kita bertemu lagi di podcast Cerita Otka. Nah, hari ini berkumpul para bapak-bapak berjenggot nih. Kita ketemu Bang Dhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita biasanya ngelihat beliau ini lagi nge-host di Zayan nih. Masya Allah. Ngobrol sama Ustadz Agus, kemudian sama beberapa narasumber inspiratif lah gitu. Nah, biasanya kan kita cuma mendengar cerita-cerita narasumbernya doang gitu. Hostnya gimana sih ceritanya? Waduh. Nah, ini waktunya kita dengerin cerita dari hostnya nih. Luar biasa. Banyak yang digali nih. Banyak yang digali. Daging semua. Masya Allah, daging semua nih. Nah, Siap. Bang Dhani, sebelum kita bahas gimana sih jadi host dan juga bikin konten di Zayan, saya pengen tahu dulu nih, Bang Dhani ini sebenarnya profesi aslinya apa sih? Oke. Assalamualaikum. Sahabat Okta manggil ya. Sobat Otka. Sobat Okta. Otka. Sobat Otka. Ya, jadi sebenarnya kalau background Dhani itu adalah sebagai tekstilpreneur. Tekstilpreneur. Ah. Apa tuh tekstilpreneur? Jadi kita itu memang ada usaha dagang di bidang tekstil supply. Bidang tekstil, oke. Ya, gitu. Dan kita memang dari tahun 2010 itu aktif di Tanah Abang dan juga daerah pusat dan sekitarnya lah, Iya. gitu. Oke, itu utamanya ya. Utamanya. Nah, kalau yang lain ada bisnis-bisnis lain? Belakangan kita juga mulai bantu juga temen di beberapa proyek kayak di umroh kayak gitu. Terus juga ada proyek-proyek di jual beli motor kayak gitu. Tapi yang utamanya sampai hari ini sih di tekstilpreneur sih. Tekstil. Di Berarti tekstil. dari awal berkarir memang di bisnis ya berarti ya. Di bisnis. Bisnis. Ya, makanya saya kaget masuk gedung sini nih. Jadi berasa anak korporat. Iya, anak korporat banget. Nah, Oke. iya Sobat Otka. Jadi kalau kita bicara masalah karir, kadang-kadang di pikiran kita itu sempit ya, sempit. Jadi lulus sekolah, kuliah, terus lamar kerja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak jalan dalam berkarir gitu. Ada orang yang memang karirnya membangun personal branding, kemudian tampil sebagai MC, sebagai public speaker. Ada orang yang juga karirnya ternyata mengarahnya ke bisnis gitu. Baik yang memang harus memulai dari nol, memulai sendiri, atau juga yang melanjutkan bisnis dari keluarga misalnya. Nah, kalau Bang Dhani sendiri, bisnisnya ini mulainya dulu gimana? Ya, betul banget tuh yang terakhir tuh. Kita termasuk yang punya kesempatan untuk bisa ngikutin lagi bisnisnya orang tua. Kita ngelanjutin. Jadi memang kita dari umur SD, SMP kita udah diperkenalkan dengan pasar, ya bagaimana bentuk transaksi orang di situ gitu kan, lalu manusia di sana. Orangnya juga seperti apa, ya relasi-relasi seperti apa. Kemudian di bangku perkuliahan, di situ sudah mulai tertarik tuh. Karena kita bagaimanapun juga sebagai anak kuliah butuh jajahan tambahan. Benar-benar. Ya, di situ akhirnya kita sudah mulai banyak ngikutin penjualan-penjualan, dikenalin juga sama bos-bos gitu kan. Ya sedikit-sedikit kita bisa nabung dari sana, bantuin orang tua. Mulanya di sana. Nah, di tahun 2010, 11, 12 kita benar-benar udah incas. Termasuk juga bantu juga nyokap tuh di situ tuh di Tanah Abang. Sampai akhirnya terus berjalan 2015, 2016 itu sudah mulai nikah dan kita benar-benar akhirnya dipercaya sama orang tua gitu. Masya Allah. Nah, bedanya kalau orang yang ngantor apalagi di korporat ya dengan bisnis, biasanya yang sering jadi pertimbangan bagi teman-teman yang baru lulus tuh, kalau saya ngantor kan jam kerjanya udah pasti nih. Udah pasti gitu. Fix. Istilahnya ada bahasa work life balance. Work life balance. Jadi jam 9 sampai jam 5 sore itu waktunya saya untuk kantor gitu. Selebihnya waktu untuk keperluan pribadi dan keluarga gitu. Nah, kalau bisnis kan beda nih. Beda banget. Ada yang bilang kalau udah jadi bos mah enak gitu, waktunya bisa lebih banyak waktu untuk pribadi gitu. Nyatanya gimana sih kalau Nyatanya sangat jauh berbeda. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya work hard play hard tuh nggak ada. Yang ada work harder play less yang ada. Benar, serius. Karena kita dituntut untuk bisa memanajemen beberapa hal sekaligus gitu ya, yaitu keuangannya, yaitu penjualannya, stok juga ya kan, supply juga kita pikirin, terus kita maintain customer juga, jadi banyak hal. Dan memang kita kan bukan yang korporat ya, usaha dagang. Manusianya sedikit, mentornya sedikit, ya kita dengan beberapa karyawan cukup, gitu, nggak kayak perusahaan yang memang punya beberapa divisi kan gitu. Nah kita semua sendiri sebenarnya.
Bahkan bisa dikatakan bisnis bisa kagak ada sales kalau kitanya nggak ada. Iya. Nah, itu bayangin aja tuh. Nah, di usaha dagang tuh sebenarnya nggak seindah yang dibayangkan. Iya. Kayak gitu. Jangan terjebak sama kata-kata motivasi di sosial media. Mulai usaha nanti Financial freedom. dan Waduh. Nggak ada. Mentalnya berbeda, teman-teman. Mental Mental berbeda. Makanya kita ya belajar boleh ya. Belajar mempersiapkan diri silakan gitu, dan kayaknya perlu mentor juga sebenarnya kalau untuk memulai bisnis. Benar. Seorang entrepreneur itu butuh seorang mentor supaya nggak salah-salah gitu. Betul. Karena saya pribadi sama teman-teman juga dulu pernah kita buka usaha gitu. Buka usaha studio lah gitu. Cuman ya itu kita nggak punya mentor, kita sebenarnya juga belum terlalu paham gimana sistemnya gitu ya. Akhirnya ya jadi sarana pembelajaran aja lah gitu. jadi kelas belajar lainnya aja. Belajar, gitu. Mungkin kalau orang-orang harus bayar sekian puluh juta untuk S2 bisnis, ya kita dari pengalaman pribadi lah gitu. Oke. Jadi memang orang tua itu pernah bilang kalau kita masuk di keadaan market yang sekarang ini nih gitu kan, itu memang jauh berbeda dengan keadaan kita waktu bokap awal-awal mulai. Itu sangat jauh berbeda. Ya di situ pemainnya belum banyak, gitu kan, supply-nya juga melimpah, demand-nya pun melimpah, gitu kan. Kalau hari ini kan persaingannya luar biasa. Terus kita belum lagi harus ngebangun relasinya lagi. Makanya kalau nggak ada mentor itu luar biasa, kita benar-benar ngejarnya bisa mati-matian tuh kan gitu. Jadi benar-benar full effort. Tapi kalau ada mentor, kita bisa dibimbing, bisa diarahin supaya kita nggak banyak nyesatnya lagi. Nah, kalau ada anak-anak muda sekarang nih, wah kayaknya saya pengen juga nih bisnis di bidang serupa, misal bidang tekstil gitu. Tips memulainya gimana sih? Tips mulai dulu kerja dari orang lain. Dari orang lain. Belajar dulu ya. Belajar dulu. Literally kita nggak bisa langsung masuk nyemplung, kemudian kita berusaha untuk dapat sales yang gede gitu. Bukan nggak akan ya, karena rezeki dari Allah. Tapi kecil kemungkinannya untuk bisa survive. Karena kita kan termasuk juga bantu orang tua di properti mereka kan ya. Itu banyak orang-orang yang dagang sekedar datang dari kampung gitu dia mau mulai dagang di Tanah Abang, ya kita bilang silakan aja. Cuman kalau memang baru mulai dari nol sama sekali sulit. Karena kita sama tahu ya kalau sekarang itu daya beli turun, persaingannya juga luar biasa. Ya kalau kita nggak punya basic sama sekali, kita nggak punya ilmu sama sekali, kita nggak mulai dari orang dulu, itu tuh susah sama sekali. Mulai dari belajar sama orang. Belajar dulu. Nggak cukup cuma sekedar teori ya. Nggak cukup sama sekali, apalagi di lapangan nggak cukup teori itu. Betul. Memang kalau kita mau memulai bisnis, memulai suatu usaha, ilmunya nggak cukup sekedar teori. Wah nggak cukup. Nggak cukup. Bahkan kadang-kadang teori itu di lapangan tuh bisa kita improvisasi. Iya. Bisa-bisa yang kita tadinya dilarang di teori ini justru malah kita harus terapin di sana. Betul. Di situ tuh kalau dagang tuh serunya. Iya. Apalagi kan kalau kita bicara teori ya, kalau di bangku kuliah, di bangku pendidikan, bahkan di training level internasional sekalipun ya, buku-buku rujukannya bukan dari sini gitu, dari luar negeri, nasional gitu. Yang kadang nggak relate kan. Kita lupa kan kulturnya setiap daerah kan beda-beda. Itu dia Bang Rudi. Jadi kayak misalkan kita nggak boleh banyak-banyak ya bahasanya kalau bahasa orang korporat apa entertain gitu kali ya. Malah justru kalau kita di lapangan justru banyak harus begitu. Supaya apa? Supaya kita punya kedekatan emosional sama klien kita. Karena hari ini yang bisa bertahan bisnis itu ketika kita punya pelanggan yang loyal. Ya termasuk Arditex itu sendiri, nyebut merek nih. Arditex itu sendiri bisa sekarang sampai hari ini ada sales itu kebanyakan mostly-nya 70-75% itu dari klien-klien yang memang loyal. Udah dari dulu ya? Dari dulu. Bahkan itu di-maintain dari zamannya nyokap itu tuh. Sampai hari ini kita masih bisa sell sama mereka gitu. Bukan yang berarti mereka nggak punya option untuk dapat harga yang lebih oke. Tapi mereka lebih milih untuk main sama kita. Nah itu pentingnya tuh di sana tuh. Membangun trust dan kepercayaan. Membangun trust, reputasi. Relasi, reputasi, integritas kayak gitu-gitu itu sih. Kan nggak butuh waktu cepat ya. Wih. Pasti butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi kayak gitu. Bayangin aja Bang, itu zaman nyokap itu masuk di Tanah Abang itu tahun 93. Kita masih bisa maintain sampai tahun 2026. Itu jarang terjadi. Betul. Dan biasanya hanya terjadi di usaha-usaha dagang ya. Gitu. Kayak gitu sih. Dari pengalaman bertahun-tahun nih nge-handle bisnis di bidang tekstil. Ilmu apa sih yang Bang Dhani rasakan? Wah ini dia nih ilmu yang
yang saya dapat yang paling berharga nih? Paling berharga jujur sih. Kejujuran ya. Kejujuran tuh nomor satu. Sama kita sama pabrik itu jangan kita undur-undur pembayaran. Karena mereka itu termasuk orang yang concern sekali dengan orang-orang yang telat bayar ya. Pasti. Dan mereka punya komunitas tersendiri ya sesama pabrik gitu kan untuk bilang oh blacklist nih orang ini nih karena pembayaran suka macet gitu kan. Betul. Tapi kalau kita memang udah ngebangun maintain relasinya bagus, juga secara muamalahnya juga kita ya mereka lebih suka main sama kita. Betul. Gitu. Jadi kejujuran itu penting banget sih. Kayaknya nggak cuma di dunia usaha dagang deh. Semua ya sisi kehidupan kita jujur itu penting. Malah sampai Rasulullah kan dijuluki sebagai apa? Amin kan gitu ya. Jadi ya kita menerapkan ilmu agama itu di dunia usaha kita. Jangan sampai orang ngelihat kita kemudian nggak dapet trustnya kita, itu bahaya sih. Karena kan banyak yang kita lihat di lapangan orang ini agamanya cuma terlihat dari penampilannya. Aduh. Dalam etika bisnisnya, waduh, nol besar. Dan kita nggak pengen kayak gitu ya. Betul. Kita dicap sebagai orang yang agamais, tapi ternyata ketika kita bermuamalah sama orang lain, wah kita dicap sebagai orang, wah mendingan gue main sama Cina nih bahaya gitu, mendingan gue main sama India nih. Kalau main sama jenggot begini mah pembayarannya ngaco. Waduh, ngaco. Jadi agama kita disalahin jadinya. Jadinya malah mencoreng agama kita sendiri. Itu dia pentingnya. Apalagi kalau kita berusaha dengan pabrik ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi karena pernah dulu juga di herbal, herbal yang berhubungan produksi juga, ya memang perputaran uangnya harus secepat itu. Kalau di pabrik kalau ada pembayaran tertunda, efeknya apa? Karyawannya nggak gajian gitu. Ya kan buru-buru terasa juga kan di pabrik kita kan. Betul. Kezoliman lah jadinya kalau ada pembayaran tertunda. Apalagi kalau memang ada uangnya sudah ada. Nah itu sering banget kejadian. Jadi kita punya beberapa ya pelanggan-pelanggan nakal lah biasanya gitu kan. Uang yang udah ada sebenarnya jatuh tempo harusnya sudah bayar. Ditunggu-tunggu. Akhirnya ketika jatuh tempo ditagih uangnya jadi CRV. Nah itu kan bahaya. Iya betul. Iya artinya uang yang dijadikan gaya hidup bukan uang dia pribadi, uang orang lain. Nah kebanyakan orang mati di bisnis itu juga gitu sih, nggak bisa nahan kemauan pribadi ya. Betul. Makan akhirnya gitu. Kalau saya pribadi melihat sebenarnya banyak, terutama entrepreneur muda yang belum banyak ini ya, yaitu tadi mungkin kurang mentor, kurang ada yang membimbing, nggak bisa memisahkan mana uang bisnis dengan uang pribadi. Nah, jadi sehingga uang pribadinya kepakai buat bisnis, uang bisnisnya kepakai buat pribadi. Iya. Jadinya nyampur-nyampur. Yang ini nyuntik aja, yang sini ngabisin aja kan. Akhirnya ya berantakan. Mungkin nggak berasa ketika cash flow-nya lagi bagus. Cuman ketika kondisi kayak sekarang nih baru berasa. Indeks ekonomi gini. Benar. Bisnisnya padahal cash flow-nya sebenarnya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata simpenannya udah habis nih gitu. Itu banyak kejadian memang. Sering banget. Nah, selain dari bisnis tekstil tadi, tadi ada juga sempat ngebahas masalah umroh. Nah, yang umroh ini gimana nih? Nah, umroh ini kita mulanya sebenarnya didorong juga oleh keinginan sama-sama teman-teman untuk bisa memberangkatkan orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia untuk pergi haji dan umroh gitu kan. Dan kita merasa ini termasuk yang urgent juga ya, karena banyak yang suka atau banyak yang memang di daerah-daerah itu perjalanan umroh tapi ternyata nggak dapat esensinya. Banyak hal-hal yang terjadi di sana, hal-hal ibadah-ibadah yang ya bisa dikatakan nggak sesuai dengan tuntunannya, begitu. Maka dari situ berangkatnya kita mencoba untuk membuat travel perjalanan umroh yang memang tujuannya supaya menyisihkan itu, mengkurasi hal-hal yang memang nggak boleh. Jadi yang gitu. penting-pentingnya yang wajib-wajibnya, yang penting-pentingnya, sunnah-sunnahnya itu. Yang di luar daripada itu yang memang tidak ada ajarannya, ya kalau bisa kita udah bersihin. Mulanya dari situ Bang. Ya, karena kita kalau bahkan nggak cuma sekali dua kali perjalanan, beberapa kali perjalanan kita dapat jamaah yang memang dari daerah masih nanya, ini kita kalau kesini ini masih bisa umroh berapa kali nggak sih? Dalam sekali perjalanan bisa 3-4 kali umroh nggak sih? Kan gitu. Masih ada pertanyaan kayak gitu. Terus nanti kalau ketemu di Jabal Rahmah kita masih boleh ibadah sholat di sana nggak sih? Masih ada pertanyaan kayak gitu. Artinya memang masyarakat ini perlu juga dapat pembimbingan dalam konteks umroh yang baik itu seperti apa, yang sesuai sunnah. Nah, di situ berangkatnya Bang. Nah, itu udah berjalan berapa lama? Kita di proyek kita sendiri aja sih sebenarnya udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Tapi kita main di dunia umroh ini lumayan lama Bang ya.
Kita nanya apa gitu? Ya sekitar 5 tahunan ada barangkali. Ya pokoknya setelah COVID. Ya, cuman yang kita aktif ngebuat paketnya itu 3 tahunan. 3 tahunan. Sama namanya Umroh You Project. Nah, Umroh You Project ini saya dengan satu partner saya, gitu kan, gue gitu kan. Nah, kita bikin project, kemudian kita kerjasama sama beberapa travel, gitu. Nah, itu konsepnya sama? Sama persis. Cuman ya kita mau yang agak kelasnya bisa mengarah menengah ke atas, kita pakai yang ini. Kerjasamanya kalau kita mau main sama teman-teman komunitas, pakai kelas yang lebih affordable gitu. Jadi kita tinggal milih aja sih lagi mau jalanin yang mana gitu. Masya Allah. Cuman nih kayaknya tipikal banget ya kalau udah jenggotan tampilan Islami. Iya lagi umroh herbal pakaian muslim. Iya pakaian muslim herbal. Aduh, gak ada yang jual beli mobil apa nggak ada mobil mewah gitu. Tapi nggak apa-apa juga gitu, nggak ada salah juga kan, yang penting bisnisnya dijalankan dengan benar gitu ya. Nah, jangan sampai yang kita takutkan adalah menjadikan audiens Islam ini sebagai market aja gitu. Nah, yang kita khawatirkan itu aja. Jadi jangan sampai kita melihat audiens Islam, market Islam kayaknya lagi naik nih gitu. Kita ngelihatnya cuma angka-angkanya doang nih. Angkanya lagi naik tuh, trennya lagi positif nih gitu. Apalagi yang bisa kita kasih ini buat market ini gitu. Itu sekali untuk waduh bahaya. Kita peras dari segi mana lagi nih uangnya. Karena banyak juga di industri, nggak cuma kita bicara ini ya, nggak cuma bicara masalah umroh. Makanya sekarang lagi banyak tuh yang ketipu dengan umroh yang bermasalah ya. Betul lagi. Di dunia herbal, produk-produk lain juga sama, di pendidikan juga sama gitu. Banyak yang tergiur dengan iming-iming karena tampilannya Islami, tampilannya begini gitu. Tapi produknya sebenarnya belum matang gitu, belum siap. Belum siap. Ya makanya kan kita penting banget integritas kan juga. Semua orang yang ada di bisnis itu tahu bagaimana sih produknya, sehingga ketika kita sampaikan, komunikasikan ke pelanggan, ke klien, calon jamaah itu kita semua jelas dan ngerti gitu loh. Ya itu makanya pentingnya dari awal tuh udah kita sama tim tuh langsung brainstorming, ngejelasin tentang produk, ngejelasin tentang paket seperti apa supaya nggak bingung nanti di belakangnya kayak gitu. Dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak enak yang muncul di belakang. Wah, sering banget. Karena miskom di awal sih. Betul. Jadi kan nah itu dia komunikasi penting ya, bahasa yang kita bangun ke calon jamaah itu penting sekali. Kadang-kadang ada force major yang kejadian di beberapa teman-teman travel lain itu karena nggak bisa ngejelasin force major yang seperti apa. Akhirnya disangka itu masih bagian dari kewajiban si travel dan itu haknya si calon jamaah. Padahal hal-hal yang sifatnya force major itu tidak bisa saling bisa memberikan tuntutan gitu kan. Ya sebenarnya penting untuk membangun bisnis dengan komunikasi yang baik itu penting sekali. Jadi balik lagi ke kejujuran dan integritas ya sebenarnya ya. Jujur dan integritas. Dan juga memang ya itu pemahaman tentang bisnisnya juga harus ngerti gitu ya. Edukasi tentang produknya juga harus paham. Jadi memang harus ketika menjalin sesuatu itu ya dipelajari dulu, makanya harus ada mentornya, harus ada yang membimbing. Harus dipahami dulu seluk-beluknya gitu. Jangan sampai cuma paham sedikit terus memberanikan diri jalanin dulu aja gitu. Nah, ini bahaya ini. Kacau sih. Ini bahaya. Kayaknya di semua lini kehidupan kalau cuma sekadar jalan gak ada ilmu sih parah kan. Parah ya, betul. Rasulullah itu bilang al ilmu qabla qaulul amal kan gitu. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi begitu juga dengan bisnis sih. Jadi supaya apa? Supaya bisnis berjalan lancar, berkah juga. Nah, nggak ngebohong, nggak ngebokis. Bisnis. Nah, terus sekarang sambil jalan bikin konten nih, bikin konten. Tapi pribadi juga ada konten pribadi juga. Konten pribadi sih ada, cuman memang masih tetap bersinggungan juga tentang keagamaan juga. Gitu. Kita akan memang berangkatnya bagaimana setelah ilmu yang kita punya ini kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Betul. Kita tabligkan di situ kan, karena itu kewajiban setiap muslim kan setelah kita punya ilmunya. Nah, jadi konten-konten kita masih bersinggungan dengan penyampaian syiar sih sebenarnya itu. Dan yang paling yang paling dominan kita sampaikan kan itu adalah sunnah-sunnah yang kebanyakan sudah ditinggal oleh manusia, terlupakan. Sunnah-sunnah majuro gitu kan. Dan guru kita tuh paling sering dan paling kayaknya dominan pengajaran beliau tuh ya sunnah-sunnah majuro. Hal-hal yang sebenarnya orang taunya ini hal yang biasa, padahal ini sunnah, nilainya besar gitu kan. Atau bahkan orang yang nyangkanya ini bukan bagian ibadah, padahal ini ibadah, gitu kan. Disangkanya ini bukan ibadah, kan kayak gitu-gitu. Terus membuat variasi ibadah
yang memang sebenarnya ada gitu loh, Iya, kayak iya. bacaan setelah sebelum salam, kemudian sebelum ketika sujud terakhir gitu kan, itu banyak ternyata variasi Iya, iya. bacaannya. Sementara kita taunya itu Terus aja, kita dari zaman SD sampai iya. kita zaman sekarang gitu kan, Cuma yang kita baca di buku pendidikan agama Islam SD. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kayaknya itu apa baca itu kan? Iya, itu yang dari kecil diajarin itu kan. Iya. Gitu. Jadi padahal sebenarnya banyak variasi bacaan, variasi doa. Terus kayak ya variasi ibadah yang memang ternyata ini ternyata sunnah. Iya. Nah, jadi kita concern banget bagaimana memberikan pengajaran ke masyarakat bahwa inilah sunnah-sunnah yang sebenarnya ada juga bisa dijalanin. Ketimbang kita melakukan ibadah, Bang, yang ternyata nggak ada dasarnya. Betul. Iya, ibadah yang sunnah kok banyak kok yang belum kita jalanin kok, yang mahjuro. Kenapa kita nggak ambil gitu? Iya, ya, jadi ya masyarakat kayaknya kita perlu ke sana sih, bersunyi ke situ gitu. Iya. Jadi kita tuh harusnya disibukkan dengan hal-hal yang udah jelas ada tuntunannya aja. Karena kalau dijalanin semua, kayaknya nggak cukup juga deh waktunya. Nggak cukup, Bang. Bayangin, Bang, kita saking banyaknya sunnah ya. Istighfar 1000 kali semalam. Gimana? Abang bisa? Aduh, kayaknya saya nggak bisa sih. Udah banyak-banyak kayaknya masih belum cukup dah kayaknya. Iya. Udah gitu niatnya salah lagi, Bang. Salah lagi niatnya. Ya, kita istighfar subhanallah terus tahlil, tahmid, tasbih, tapi niatnya cuma pengen kaya. Ya, alah, Bang. Kayaknya nggak dapet, pahalanya nggak dapet. Lah, iya udah salah niat, Bang. Iya, salah niat. Nah, itu dia, makanya perlu tadi ilmu, teman-teman. Nah, awal mula di Zayan gimana ceritanya? Mulanya jadi gini, pada suatu hari gitu. Waktu itu lagi cuaca lagi cerah. Enggak, kita mulanya dari memang kita punya komunitas namanya Motoranyo. Gitu kan, Motoranyo. Jadi kita Motoranyo ini kemudian kita minta bimbingan dari Ustadz Agus Hendra Gunawan gitu kan. Nah, beliau ini kan foundernya Zayan Media ya, gitu. Nah, jadi kita nggak tahu tadinya tuh sebelumnya mereka tuh punya media gitu. Nah, kita minta tolong sama beliau. Nah, ternyata beliau pun kayak gayung bersambut. Oh, ini komunitas kayaknya cocok untuk bisa kita kolaborasi dengan media. Akhirnya Zayan itu juga berjalan. Kita juga akhirnya ngikut ke program-programnya Zayan awalnya begitu. Sempat kita bikin Vespaan bareng gitu kan, anak motor kan pasti programnya kan motoran kan gitu ya. Ya entah itu touring, entah itu Satmori gitu. Tapi ujung-ujungnya ntar tetap kita ngaji sama beliau kan begitu kan. Nah, jadi mulanya dari sana, Bang. Akhirnya beliau itu ngelihat kita kayaknya masih bisa gali potensi lagi nih. Kita buatlah program podcast. Nah, jadi sampailah dari Zayan Media itu punya program podcast yang dijalin sama anak-anak motoran namanya Inside Outside. Nah, podcast itu berjalan sampai hari ini. Dan mulainya dari sana sih, dari komunitas, dilirik kita ngelirik Ustadz ngelirik kita, saling lirik kan gini. Nah, akhirnya ya alhamdulillah semua berjalan sampai hari ini kayak gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Gitu. Berarti sekarang produksinya seberapa frekuensinya? Seminggu sekali? Awal-awal sih ya, karena dulu masih kameramen kita kan dulu masih rajin ya. Iya, rajin banget. Ya, tetap masih ada produksi sebulan itu bisa 3-4 kali lah masih. Ya artinya seminggu sekali lah gitu kan. Masih ya, cuman kendalanya memang kita narsum yang relate dengan tema-tema kita tuh memang agak sulit ya. Gitu. Kebanyakan juga mereka punya barrier sendiri nih. Gue kalau ngebahas kayak beginian, gue kayaknya nggak punya ilmunya deh. Gitu ya, kita nggak bisa paksain juga. Nah, kendala sih seperti itu aja. Itu tadi ilmu ini banyak orang belum tahu tentang masalah sunnah ini. Kita kadang-kadang kalau dengar kajian dari Ustadz tuh, emang iya ya gitu. Kok gitu ya gitu. Kan suka terbuka sendiri gitu wawasannya. Adanya si podcast itu sendiri sebenarnya kita pengen mengemas dakwah, mengemas penyampaian tabligh itu dengan cara yang bisa mungkin berharapnya lebih mengena kepada masyarakat muda maksimal, at least lah gitu. At least masyarakat muda yang memang melek dunia digital kayak gini, ngelihat podcast, ternyata seru loh pembahasan agama melalui konsep podcast kayak gini. Gitu. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan kita jadi banyak ngomong, Pak. Nah, ini pertanyaan sebenarnya agak klasik nih, dialami oleh orang-orang dengan tampilan kayak kita nih gitu. Dengan muka-muka jenggot panjang, brewokan gitu. Kadang-kadang kan dikira ustadz juga gitu kan, kita nggak enak sendiri lagi. Nah,
dengan bisnis, kerjaan dan karir ada efeknya nggak? Gimana nih maksudnya? Kalau saya pribadi di beberapa project itu orang udah segan duluan gitu. Misal ada project nih harus videoin cewek-cewek seksi misalnya. Jangan Bang Rudi deh gitu. Kayaknya nggak akan mau gitu. Atau misalnya ada proyek, wah ini proyeknya musik nih gitu. Bang Rudi nggak usah gitu, nggak usah diajak gitu. Nah kalau di Bang Radi sendiri ada efeknya nggak? Ada efek banget. Sampai kita pernah sebenarnya ya itu tergantung ke personalnya juga sih. Jadi mereka tuh nggak selalu melihat kepada fisik sih. Jadi ada salah satu orang pabrik, sales pabrik itu lebih suka kalau misalkan transaksi sama kita, gitu. Jadi mereka mengidentifikasi orang-orang yang berjenggot dan juga celana cingkrang ini itu adalah orang-orang yang punya integritas, yang punya kejujuran. Jadi ketika mereka ada muamalah, mereka cocok gitu loh. Oh, mereka pembayarannya nggak pernah masalah nih. Mereka ketika pesen barang itu selalu ambil nih, nggak pernah kita meleset dari apa yang kita omong di awal. Jadi kadang-kadang fungsi jenggot itu juga gitu kali ya. Fungsi jenggot itu sebagai apa ya? Sebagai tampilan awal supaya orang ngerti. Meskipun ada pepatah bilang don't judge a book by its cover. Cover bagus tuh perlu juga. Perlu banget. Ketimbang ketika datang ke pabrik orang ketemu langsung orang bertato gitu kan. Nah itu mereka udah pasang barrier duluan tuh begitu tuh. Jadi disangkanya udah preman duluan. Nah kalau kita kan lebih kepada ini mungkin orang yang lagi mau usaha tapi muslim gitu kan. Dan memang ini sih sebenarnya bukan untuk masalah urusan dunia aja sih. Kita begini ini kan memang bentuk ketaatan kan gitu ya. Ya dunia bisnis dengan orang-orang berjenggot gitu ya. Bisa dibilang ada relate nggak? Ada aja. Cuman ya memang nggak selalu sih. Nggak selalu. Ya, kalau di dunia profesional ya yang udah biasa berjalan aja. Berjalan aja. Kan makanya kan tergantung personnya kan. Iya betul. Gitu, bukan tergantung si jenggotnya. Dan reputasi yang dibangun juga. Betul, Karena mau jenggotnya mau segini juga kalau orang taunya dia suka bohong ya bohong aja. Nah, makanya sebenarnya justru kita sebagai orang-orang yang berjenggot ini punya beban sendiri sebagai seorang muslim gitu ya. Gimana kita ngejaga si jenggotnya ini, si Islamnya ini untuk bisa dikenal baik namanya sebagai seorang muslim gitu. Nggak cuma kolega dagang kita, nggak cuma klien kita, tapi oleh semua kalangan lah gitu ya. Karena kita berurusan dengan dunia sosial juga begitu sih di rumah tuh. Wah, Dani nih yang berjenggot nih. Beliau mah biasanya di masjid gitu, nggak ada di pasar biasanya gitu loh. Jadi gimana caranya kita kita punya jenggot seperti ini, tampilan seperti ini, kita bangun citra yang baik juga. Gitu. Tapi ya bagusnya juga dengan perkembangan dakwah sekarang, kemudian sosmed zaman sekarang. Kalau dulu kan yang ada di pikiran masyarakat awam ya, ketika melihat orang-orang tampilan ya jenggotan, celana cingkrang, kan kesannya radikal banget nih, gitu. Kesannya ekstrim gitu. Cuman dengan sekarang makin banyaknya teman-teman yang yang anak motoran tetap motoran gitu, yang anak skateboard tetap main skateboard, anak anak-anak skenanya tetap skenanya juga gitu, dengan komunitas masing-masing, sehingga jadi lebih terbuka sebenarnya sekarang di komunitas maupun di audiens pun sebenarnya udah lebih terbuka melihat orang-orang dengan tampilannya berjenggot cingkrang. Ya makanya lagi-lagi ya saya ngelihat sendiri juga bagaimana perkembangan dakwah sunnah itu sendiri ya, artinya bagaimana kok belakangan ini dakwah kita bisa diterima. Ternyata kita ada hal-hal metode-metode yang direvisi gitu loh. Jadi komunikasi yang lembut, komunikasi yang hikmah, komunikasi yang tidak judgmental itu tuh penting juga sih. Betul. Jadi para dai itu bukan cuma pengen kelihatan kenceng-kencengan aja gitu loh. Memang kadang satu nilai tertentu yang pengen kita sampaikan disampaikan dengan cara yang keras, dengan disampaikan dengan cara yang lembut, itu hasilnya bisa beda. Betul. Diterimanya bisa beda. Betul. Gitu. Makanya saya ngelihat sekarang dakwah sekarang udah enak ya. Iya, betul. Anak-anak motor tetap bisa nerima dakwah sunnah ya. Iya. Bahkan Bang Rudi, kita tuh sampai masuk bisa ke anak-anak Harley, bayangin aja. Anak-anak Harley yang kalau misalkan Sabtu ini mereka lagi nongkrong di kafe, minggunya ngaji sama kita. Masya Allah. Artinya mereka welcome dengan teman-teman yang berjenggot sekarang. Jadi nggak ada masalah lagi tuh tentang masalah jenggot itu kemudian dicap sebagai orang-orang radikal, udah nggak ada sih, hampir udah nggak ada. Alhamdulillah udah lebih leluasa bergeraknya juga. Betul, alhamdulillah. Kalau kita tarik garis lurus nih benang merah lah. Kalau kita tarik benang merah dari pembahasan kita tadi, intinya reputasi, kejujuran, integritas, komunikasi sebenarnya. Kalau bisa kita bilang
kunci dalam kita bermuamalah maupun dalam dakwah ya sebenarnya. Jadi menjaga nilai-nilai itu tadi tuh ya yang paling penting gitu. Nah, kalau di OTKA sendiri nih, kita kan di OTKA juga punya program sebenarnya coaching bahasa. Kenapa kita sebutnya coaching bahasa? Karena kalau kita lihat di lembaga-lembaga yang banyak nih pemainnya sebenarnya kalau kita bicara masalah bahasa, terutama bahasa Jerman nih, core kita bahasa Jerman, kebanyakan itu pemainnya adalah agensi-agensi yang modelnya ngirim orang ke luar negeri. Oke, mau kerja di luar negeri, ayo daftar di kita, bayar sekian puluh juta, ratusan juta, berangkat. Gitu. Nah, kalau di OTKA yang kita lakukan adalah kita membangun dulu itunya, kita membangun dulu komunikasi dengan orang-orang yang pengen berangkat, kemudian kita berikan edukasi yang sesuai dulu gitu, mulai dari pembekalan bahasa, kemudian pembekalan gimana sih hidup di Jerman itu nanti, gitu. Mulai dari proses birokrasi dan lain-lainnya gitu, baik untuk yang mau studi maupun untuk yang mau berkarir gitu kan, banyak banget program-programnya. Nah, kemudian kita arahkan mereka untuk berangkat ya dengan cara mandiri gitu. Jadi kita tidak menjanjikan apa, kita nggak ada jaminan akan berangkat, pasti berangkat gitu. Tapi yang kita janji adalah kamu mentalnya siap gitu. Kamu mentalnya siap, kamu dapat bekal sesuai dengan yang kamu butuhkan gitu. Nah, dengan begitu apapun yang terjadi mereka tenang gitu. Visa saya belum keluar, ya udah nggak apa-apa, saya siap kok, saya bisa ngajuin lagi gitu kan. Atau saya belum bisa berangkat, nggak apa-apa, saya masih bekalnya saya yang saya dapetin dari OTKA ini masih ada nih, bisa saya pakai untuk yang untuk apply lagi. Itu juga yang kita bangun di OTKA modelnya. Makanya kita juga kita lakukan podcast ini. Yang pertama, kita bisa dapat inspirasi lah dari teman-teman yang dari berbagai bidang. Kita pernah hadirkan orang yang corporate banget gitu, ngebahas masalah politik kantor. Kita pernah hadirkan orang-orang dari agensi, ngejelasin gimana sih kulturnya di agensi itu gitu, kerja orang-orang agensi dengan teman-teman di media gitu, gimana sih berkarir di media. Kita pernah hadirkan orang-orang yang berkarir di luar negeri gitu, yang pernah kuliah di luar negeri. Tapi benang merahnya apa? Itu tadi integritas dan trust itulah yang bisa menjadi senjata untuk orang-orang itu bisa sukses sebenarnya. Betul, itu minimal banget kita harus punya itu sih. Bare minimum itulah. Bare minimumnya kita punya integritas dan kejujuran. Betul. Jadi kalau kita punya dua itu, ya kita akan dikenal sebagai orang yang memang mumpuni. Betul. Itu bukan cuma sekedar kita, kadang-kadang nggak ada itu tapi kita pinter banget, kita nggak dipakai sih. Betul. Ya, terus kadang-kadang kita rajin banget tapi kita nggak punya dua itu juga nggak akan dipakai sih. Nah, dengan adanya integritas dan kejujuran, semua orang itu akan berkembang align dengan kehidupan yang baik gitu loh. Kalau punya jujur dan integritas. Jadi orang juga maunya nggak mau orang yang A di belakang ngomongnya A, di depan ngomongnya B, nggak mau gitu kan. Beda-beda nggak mau. Jadi ya dua hal itu tuh, itu penanaman nilai dari zaman saya kenal dunia sama orang tua saya gitu. Jadi itu dua hal yang paling penting. Peran terakhir Bang Dhani, dari sekian banyak perjalanan tadi tuh, dari bisnis, karir, kemudian sosial dan dakwah gitu. Cita-cita besarnya apa sih? Cita-cita besar personal ya? Iya. Personalnya itu adalah disolatkan oleh 40 orang bertauhid. Masya Allah. Paling besar itu. Karena udah paling las-lasnya lagi udah nggak ada lagi. Selainnya setelah itu ditinggal. Udah nggak ada urusan dengan dunia. Nggak ada urusan lagi dengan dunia. Ketika kita mati, kemudian kita bersama dengan teman-teman yang bertauhid, yang nggak menyekutukan Allah dengan satu apapun, ya mereka bisa menjadi syafaat buat kita. Allah akan menerima syafaat mereka untuk kita, persaksian mereka untuk kita. Jadi itu sih. Kadang-kadang kita berpikir nggak sih, sempat nggak kita berpikir untuk masukin agenda itu ke kehidupan kita? Kayaknya hampir jarang deh. Betul. Aku pengen disolatin 40 orang yang bertauhid. Enggak, belum tentu deh. Kayaknya satu di antara 10 aja belum tentu deh. Banyak karena gue itu dapat kaidah ini dari Ustadz Agus. Jadi sebisa mungkin kita punya circle yang benar-benar circle yang bersama dengan 40 orang yang bertauhid. Iya. Itu kan output hasil ya. Nah, output ini kan nggak bisa dapat tiba-tiba. Istilahnya kita, wah saya pengen kayak punya duit 40 miliar gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang untuk miliar. Atau ada gitu ya. Datangnya gimana ya, usahanya dari sekarang kan. Dari mengumpulkan itu dari sekarang. Ya, salah satu juga pesan Ustadz Agus ya yang pernah saya ingat sampai sekarang itu adalah akhirat itu panjang ya. Kita di dunia sebentar gitu. Ya ngumpulin bekalnya itu ya dari sekarang, cepet-cepet dari sekarang sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa kumpulin bekal yang ketika kita udah mati pun masih ada nih, bekalnya masih terkumpul. Makanya salah satu caranya dengan media yang berisi konten-konten yang baik, yang menjadi konten-konten nasihat gitu.
Kemudian ya ada legacy yang bisa dilanjutkan. Betul, atsar. Kalau kata beliau tuh atsar. Betul. Jadi atsar itu adalah hal baik yang orang melihat dari sisi kita nih. Iya. Apa yang jejak baik apa Betul. yang ditinggalkan oleh seseorang Iya. gitu lah, nama baik apa. Nah, jadi saya ngelihat Ustadz Agus itu salah satu sosok yang memang nggak mau nyanyain Iya. perkara yang baik. Betul. Ketika ada suatu kebaikan itu buru-buru dikejar, jangan Benar. jangan dikasih orang dah kalau bisa. Kalau bisa kita yang ngerjain dulu. Bisa diborong sendiri kalau bisa. Borong sendiri kalau gue memang mampu gitu Benar. kan. Jadi semangat yang kayak gitu itulah yang bikin kita, oh iya nih ternyata nggak bisa kita sendirian. Betul. Kita bisa berjamaah untuk mencapai tujuan yang baik. Iya. Nah gitu. Jadi adanya mungkin ya Otka ini, adanya juga Zayan Media, ada beberapa juga podcast-podcast edukasi lainnya yang mudah-mudahan jadi jariah buat kita insyaallah ya. Amin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kita nggak panjang-panjang tapi rasanya padat gitu. Insyaallah. Cukup padat pembahasannya dan semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semua. Jangan lupa tadi pesannya kuncinya value di diri kita yang harus betul-betul dijaga, kejujuran ya teman-teman. Kejujuran, integritas gitu. Jangan sampai kita meninggalkan kesan yang tidak baik gitu di mata mitra kita, kolega maupun di mata masyarakat. Nah, satu lagi pesan saya dari Otka, jangan lupa perkuat terus senjata kamu yaitu komunikasi, salah satunya dengan bahasa. Kalau kamu pengen ke Jerman, nah ini dia saatnya dengan program coaching bahasa Jerman di Otka. Mau tahu detailnya? Langsung aja klik link di bio ya. Saya undur diri. Terima kasih banyak Bang Dani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.